Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di larutan kesekian kalinya, tapi ini dengan situasi dan kondisi yang berbeda karena kita harus ketemu secara virtual. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga materinya tetap tersampaikan dan tujuan dari dilaksanakannya larutan ini juga tetap terlaksana dengan baik. Oke. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan materi tentang manajemen tanggap darurat bencana. Tapi ini masih pengantar, jadi mungkin buat kedepannya akan ada materi-materi lanjutannya. Nah, buat yang pernah ikut larutan bareng aku tentang ini, kita bakal review lagi. Silakan buka lagi bukunya, catatannya tentang ini, dan share juga ke teman-temannya buat yang belum pernah. Jadi nanti kita akan diskusi aja sistemnya, dan mungkin juga barangkali nanti ketika aku menyampaikan akan ada yang luput atau yang nggak tersampaikan, jadi teman-teman boleh menambahkan, atau kalau yang ada yang belum jelas boleh banget buat nanya ya. Oke, jadi materi ini akan aku sampaikan dalam 3 subtema ya. Yang pertama tentang kebencanaannya itu sendiri, basicnya banget. Yang kedua tentang siklus bencana, dan yang ketiga fase-fase tanggap darurat bencana yang umum dilaksanakan sama relawan PMI. Oke. Sebetulnya apa sih bencana itu? Mungkin buat orang-orang awam sering kali menyebutkan bencana itu adalah gempa bumi, tsunami, longsor, kebakaran. Itu sebenarnya nggak salah ya, tapi itu bukan pengertian, tapi itu adalah jenis dari bencana. Terus apa dong pengertiannya? Secara definisi, bencana adalah kerusakan yang luar biasa atau kerusakan yang serius yang diakibatkan oleh fenomena alam maupun ulah manusia, yang mana kerusakan ini menyebabkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya harta benda yang terjadi akibat fenomena alam atau ulah manusia tadi. Ya, itu secara definisi. Nah, dalam mempelajari kebencanaan ini juga nggak akan terlepas dari istilah-istilah yang mungkin nggak terdengar asing, tapi kalau misalnya udah disatukan dengan kata-kata lainnya mungkin agak sedikit pusing buat yang nggak terbiasa atau yang belum mempelajari ini. Nah, buat teman-teman yang dulunya PMR mungkin nggak asing ya dengan istilah BKRK ya. BKRK itu kependekan dari bahaya, kerentanan, resiko, dan juga kapasitas. Oke, ini benar-benar basic banget ya. Sebenarnya apa sih bahaya itu? Mungkin secara arti teman-teman tahu ya, secara makna bahaya itu misal kalau kita naik motor atau kita ngendarain motor nggak pakai helm, itu bahaya. Atau kalau dalam hal bencana, orang-orang yang mendirikan bangunan di patahan, kayak contohnya di patahan Lembang lah ya, itu bahaya ya. Itu secara arti, secara makna ya. Tapi secara definisi, bahaya itu adalah fungsi yang bisa memberikan ancaman atau mencelakakan manusia gitu. Jadi kayak tadi kan kita tahu kalau misalnya ngediriin bangunan di patahan itu bahaya banget ya, karena kalau terjadinya getaran itu bukan cuma bangunan aja yang kena dampak dari bahaya itu, tapi juga manusia itu sendiri. Nah, terus yang kedua ada kerentanan. Apa kerentanan? Nah, tadi balik lagi, misal kita tahu di daerah patahan Lembang itu nggak boleh didirikan bangunan. Kenapa? Karena di situ rentan. Ya nggak? Ya, jadi sebetulnya apa kerentanan itu? Kerentanan atau rentan itu adalah keadaan atau kondisi yang bisa mengurangi kesiapsiagaan masyarakat untuk mempersiapkan diri dari bencana. Contohnya nih, kita tahu kalau patahan Lembang rentan akan bencana ya, tapi sedangkan ada orang yang mendirikan bangunan di sana gitu. Nah, ketika mendirikan bangunan di sana, entah itu rumah atau misalnya apapun itu, kita tahu di situ kita nggak akan sesiap orang yang tinggal atau yang ngebangun bangunan di dataran biasa gitu, yang kerentanannya itu mungkin bisa dibilang nggak ada gitu ya.
Nah, orang-orang yang ada di posisi atau dia tinggal di bangunan yang rentan tadi itu, dia akan kesiapannya pasti akan kurang gitu, karena ketika terjadi bencana ya dia mau gak mau dia akan yang paling terdampak gitu, dia akan sulit untuk menyelamatkan diri. Itu agak pusing sih ya kalau misalnya secara teori atau secara definisi, tapi pasti teman-teman paham gitu maksudnya kemana gitu. Terus ada resiko. Resiko itu apa? Kalau resiko itu adalah kemungkinan dampak dari bahaya atau dari bencana yang terjadi gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke siklus bencana. Nah, kalau misalnya ngomongin siklus, pasti kita nggak akan jauh visualisasinya dari sebuah alur yang bergulir ya. Dan gimana peran PMI di dalam siklus bencana ini? Oke. Dalam siklus bencana itu pasti porosnya adalah si bencana itu sendiri ya. Ketika bencana itu PMI akan melakukan upaya tanggap darurat bencana. Setelah upaya tanggap darurat bencana selesai, lanjut ke rehabilitasi. Setelah rehabilitasi selesai, lanjut ke upaya rekonstruksi, dan yang terakhir adalah mitigasi dan juga pencegahan. Ya, jadi ada 4 poin dalam siklus bencana itu. Yang pertama, tanggap darurat bencana. Yang kedua adalah rehabilitasi, yang ketiga rekonstruksi, dan yang keempat adalah mitigasi dan pencegahan. Nah, dalam upaya tanggap darurat bencana, apa sih yang dilakukan PMI? Jadi, sederhananya kalau dalam upaya tanggap darurat bencana ini hanya upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar si penyintas bencana. Ya, entah itu penyintas bencana atau hal-hal lainnya, seperti misalnya upaya untuk menilai kerusakan, itu yang pasti pertama kali dilakukan, kemudian upaya pertolongan, dan juga upaya untuk penyaluran bantuan ya. Nah, di sini nih tugas yang paling besar ya, yang paling masif banget dilakukan sama PMI ya dalam fase tanggap darurat bencana ini. Nah, dalam siklus tanggap darurat bencana ini adalah upaya yang paling cepat dilakukan ya, karena tentunya ketika bencana terjadi, kita semua harus bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan para penyintas di lokasi bencana ya. Jadi makanya hal yang pertama pasti dilakukan ketika terjadi bencana adalah melakukan penilaian atau assessment, kemudian upaya pertolongan pertama ya. Jadi intinya upaya tanggap darurat bencana itu dilakukan saat bencana ya gitu. Jadi di sini PMI setelah menilai bencana, setelah melakukan penilaian keadaan atau melakukan assessment, pastinya akan memutuskan nantinya akan menurunkan atau memberikan pelayanan apa saja ya. Nah, ini yang nantinya akan kita lebih fokus bahasannya, oke, di larutan berikutnya mungkin. Kemudian rehabilitasi. Nah, kalau rehabilitasi ini dilakukan pasca bencana ya. Jadi ketika udah nih selesai upaya-upaya dasar yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar juga di sana, baru dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini contohnya kayak secara personal mungkin ya, untuk para penyintas itu ketika pasti mereka mengalami trauma, nah maka dilakukanlah upaya untuk mengatasi si traumanya gitu. Kemudian misalnya untuk rehabilitasi dari sarana dan prasarana, misalnya bikin penampungan sementara, kemudian dicoba juga normalisasi kehidupan. Nah, kemudian ada tahap rekonstruksi. Ini juga sama pasca bencana. Rekonstruksi ini lebih ke pembangunan berdasarkan analisis kapasitas dan juga kerentanan. Jadi kalau misalnya sebelumnya di daerah, misalnya di daerah A ini adalah ternyata pusat gempanya, misalnya disitulah yang punya dampak besar, nah berarti di situ nggak akan dibangun lagi bangunan atau perumahan kayak gitu. Jadi di situ kita mainnya lebih ke analisis berdasarkan terjadinya bencana gitu. Dibangunlah kembali bangunan-bangunan yang diperlukan gitu.
Kemudian ada mitigasi dan pencegahan. Nah, kalau mitigasi dan pencegahan ini lebih ke prabencana ya. Jadi pencegahan itu misalnya kita melakukan sosialisasi, kita melakukan penanaman, reboisasi. Nah, itu masuknya mitigasi dan juga pencegahan ya. Intinya mitigasi itu serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dini ya, sebelum adanya bencana gitu. Sebenarnya ini masih banyak banget detail-detail dari materi yang aku sampaikan, tapi semoga bisa men-trigger teman-teman untuk bertanya, karena teman-teman juga bisa baca materinya. Kalau misalnya nggak jelas dari apa yang aku sampaikan, atau misalnya agak nggak ngerti, perlu baca gitu ya, teman-teman bisa baca di modul KSR dasar di bab 7 tentang pengantar manajemen bencana. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau misalnya nggak jelas dan juga banyak distraktor suara lain dari sini. Semoga bisa terus mengembangkan ilmunya dan juga melatih berpikir kritis teman-teman dari kurangnya materi yang aku sampaikan. Makasih. Kita lanjut ke diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.